لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika memberikan briefing kepada Huzaifah ibn Yaman atau kepada Mu'adz ketika itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dai ke Yaman. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, nanti kamu akan ketemu dengan kaum dari kalangan ahlil kitab. Yaman ketika itu, hadirin yang dimuliakan Allah, basis dari kekristenan. Yaman yang kita kenal sebagai aslul Arab atau induknya Arab, dulu adalah basis kekristenan karena Yaman salah satu wilayah Arab yang strategis dan subur. Adapun Mamlakah Saudiyah atau kerajaan Saudi yang kita kenal hari ini, di zaman itu dan sampai hari ini kadar kesuburannya itu tidak seperti Yaman atau Oman. Jadi karena tanda kutip ketidaksuburan sekitaran tengah Arab atau yang kita sebut jazirah, maka negara-negara besar ketika itu tidak berupaya untuk menguasai daerah yang kita sebut hari ini jazirah. Nah, dulu ada dua negara besar yang memperebutkan Yaman, yaitu kerajaan Romawi atau yang kita sebut dengan Bizantium dan kerajaan Persia. Nah, kerajaan Romawi dan Persia hampir sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Kalau mereka perang fisik takut, tanda kutip mereka tahu kalau mereka berbenturan secara langsung itu akan membuat salah satu dari dua negara ini akan hancur. Tapi yang mereka lakukan adalah perang proksi. Hampir sama nih, hari ini di Yaman juga kan ada perang proksi. Jadi dulu Persia itu basisnya Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, dan Asia Tengah. Sementara Bizantium itu dulu basisnya itu adalah Balkan, Turki modern, Suriah, sampai ke daerah Kaukasus. Nah, pernah Yaman itu dikuasai oleh orang-orang Persia melalui proksi-proksi mereka. Namun kemudian Bizantium atau Romawi Timur mengirimkan titah atau perintah kepada salah satu negara Kristen yang besar ketika itu, yaitu Habasa di tanduk Afrika, di daerah yang hari ini kita kenal dengan Ethiopia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Sampai hari ini memang negara-negara yang kita sebut tadi strategis. Djibouti aja kalau hari ini hampir semua negara besar itu punya pangkalan militer di situ. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina punya pangkalan militer di situ. Bahkan Iran juga punya pangkalan militer di situ. Nah, daerah Habasa inilah yang kita kenal sebagai daerah hijrah pertamanya para sahabat. Dulu ada raja yang adil di situ, gelarnya Najasyi. Nah, para sahabat kemudian diutus oleh Rasulullah hijrah ke tempat itu untuk kemudian mendapat perlindungan dari Najasyi. Nah, sebelum era kepemimpinan Najasyi yang kita kenal, sebelumnya itu dikuasai oleh raja yang lain, dan itu daerah masih wilayah kekristenan. Bizantium atau Romawi Timur ketika itu meminta agar Habasa sebagai proksinya masuk dengan kekuatan militer besar menguasai Yaman. Nah, itulah kemudian yang kita kenal sebagai Abraha. Salah satu jenderalnya ketika itu Abraha.
Abraha dan temannya, dua jenderal dari daerah Habasa, masuk dengan pasukan besar. Bahkan mereka menggunakan pasukan kavaleri yang tidak dikenal oleh masyarakat Arab, karena mereka ketika itu bawa gajah-gajah Afrika gede-gede, besar-besar. Sementara negara-negara seperti Yaman ketika itu ya, apalagi kalau kemudian Arab-Arab pedalaman seperti daerah Najd atau Riyadh hari ini, itu nggak mengenal sistem kavaleri seperti itu. Sampai kemudian suatu saat Abraha itu punya niatan besar untuk menghancurkan Ka'bah. Dia pimpin pasukan besarnya itu, dan dengan pasukan kavalerinya yang terkenal yaitu gajah itu, itulah kemudian menjadi sebab kenapa Allah menceritakan surat Al-Fil bahwa ada pasukan bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan toiron ababil, dengan pasukan ababil. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menancapkan dakwahnya dan membangun sendi-sendi kekuatannya di Madinah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan. Rasulillah namanya, utusannya Rasulullah. Jadi mereka dikirim ke Yaman, dikirim ke daerah Himyar atau Oman hari ini, dikirim ke daerah pedalaman-pedalaman Arab, sampai kemudian dikirim ke daerah-daerah strategis seperti daerah utara ya, ke Syam, ke Irak. Nah, salah satu utusan itu adalah Muadz bin Jabal. Rasulullah mengatakan, ya Muadz, nanti kamu akan ketemu dengan kaum dari kalangan ahli kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ya Muadz adalah agar mereka bersyahadat. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, ila ayyuwahidullah. Yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, menariknya begini, ada dua redaksi selanjutnya yang diriwayatkan dari dua jalur yang berbeda. Pertama adalah fa in ata'u bidzalika fakhbirhum anallah qad iftarada alaihim. Kalau mereka sudah mentaatimu ya Muadz, maka kabarkan kepada mereka kalau Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Dalam riwayat yang lain, menariknya Rasulullah mengatakan wa in arafu bidzalika, kalau mereka sudah mengenal tauhid, kalau mereka sudah mengenal syahadat, baru engkau kabarkan kepada mereka kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Nah, sebagian ulama atau ulama-ulama kalau kita lihat dalam kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab akidah, mereka mengatakan begini, kenapa redaksinya itu wa in arafu bidzalika, kalau mereka sudah mengenal tauhid atau mengenal syahadat atau mengenal konsep ketuhanan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru ajarkan kepada mereka sholat. Ini disebabkan, kata para ulama-ulama tauhid, orang-orang ahli kitab, terutama Nasrani, sebenarnya bukan tidak mengenal Allah, sebenarnya itu bukan tidak meyakini Allah. Problemnya adalah mereka mengalami kesalahan dalam mengenal Allah. Ya, kan semua agama samawi itu sejak Ibrahim khususnya atau sebelum Ibrahim itu kan mengajarkan tauhid, mengajarkan konsep mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Terutama Ibrahim alaihissalam yang sangat terkenal, herois banget begitu, mengajarkan agar mentauhidkan, mengesahkan Allah. Sampai kemudian Ibrahim itu terusir dari negerinya dan dibakar, dan terkenal sekali doanya, ya nuri ya nar kuni bardan wasalama, wahai api jadilah sesuatu yang sejuk dan menyelamatkan. Ya, itu disebabkan karena Ibrahim ngotot untuk mendakwahkan tauhid. Karena masyarakat Babilonia, atau kalau sekarang dalam peta modern itu daerah utara Irak, daerahnya Akrot atau Kurdi, daerah yang disebut dengan Mosul. Jadi Ibrahim ketika itu menantang Namrud, bukan hanya tokoh-tokoh masyarakat, tapi juga pimpinan dari kerajaan Babilonia, Namrud, karena Namrud itu mengajarkan
kepada masyarakatnya untuk memusyrikkan Allah atau menyekutukan Allah. Jadi Namrud memaksakan orang-orang beragamakan dengan agama berhalaisme. Jadi Tuhannya itu dalam bentuk berhala-berhala yang banyak. Akhirnya Ibrahim melakukan gerakan reformasi, mengajarkan bahwa Tuhan itu mesti satu, begitu. Nah, Ibrahim kemudian terusir dari negerinya, punya 2 orang istri, pertama Sarah, yang kedua Hajar. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub inilah yang kemudian menjadi ayah dari Yusuf, dan Yakub inilah yang kemudian disebut dengan Israel. Maka kemudian Yusuf dan saudaranya itu disebut Bani Israel. Dan semua agama yang didakwahkan oleh Bani Israel mengajarkan tauhid. Sampai Isa alaihi salam pun mengajarkan tauhid. Allah pernah mengatakan begini, ya Isa anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunin nas subhanakallah. Ya Isa, apakah benar kamu yang mengatakan kepada orang-orang, mendakwahkan kepada orang-orang, ittakhidhuni wa ummi, jadikan aku dan ibuku 2 Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Isa mengatakan, subhanakallah, maha suci engkau ya Allah, mayakulu di an akula ma laysa li ilm, mana mungkin aku mengatakan sesuatu aku yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya dalam ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan tersebut, Allah mempertanyakan kepada Isa, apakah benar Isa yang mengajarkan kepada orang agar mempersekutukan Allah? Isa mengatakan subhanakallah, maha suci engkau ya Allah, nggak mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki hak dan ilmu tentangnya. Nah, itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah melihat kesalahan orang-orang Nasrani atau ahli kitab itu, kesalahan mereka adalah ketika mereka salah dalam memahami konsep ketuhanan, ya. Dan itu bukan karena salahnya Isa alaihissalam, tapi salahnya tokoh-tokoh pada masa itu. Makanya nanti kalau bapak-bapak lihat dalam Al-Quran, sebab dari Yahudi dan Nasrani itu tersesat, itu disebabkan tokoh-tokoh agamanya, gitu, ya. Makanya Allah berfirman misalnya dalam surah At-Taubah ayat 31, Allah mengatakan gini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida subhanallahi amma yusyrikun. Mereka orang-orang Yahudi itu mengambil alim ulamanya sebagai Tuhan selain Allah. Sedangkan orang-orang Nasrani mengambil ahli ibadahnya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Dan begitu juga mereka mengambil Isa putranya Maryam Tuhan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali mentauhidkan Allah, kecuali mengesahkan Allah atau beribadah kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Subhanallah, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Jadi melalui surat At-Taubah 31 ini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan menginformasikan kepada kita sebab ketersesatan Yahudi dan Nasrani itu adalah tokoh-tokoh agamanya, alim ulamanya, ahli ibadahnya yang mengajarkan kepada mereka kesesatan tersebut, begitu. Padahal sebenarnya ajaran yang diajarkan Musa alaihissalam kepada mereka yang disebut Yahudi atau Isa alaihissalam kepada mereka yang disebut Nasrani adalah ayyuwahidullah, agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya ketika ayat ini turun dan dibacakan Rasulullah, ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Adi bin Hatim At-Tai. Adi bin Hatim ini tadi adalah pimpinan kabilah Tai, suatu kabilah yang ada di daerah Najd atau Riyadh hari ini. Kabilah itu tadinya beragamakan dengan agama Nasrani. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan ini, dia nggak terima. Kata dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma na'buduhum, ya Rasulullah, kami nggak pernah menyembah ahli ibadah kami atau rahib-rahib kami. Karena Adi bin Hatim tadi kan Nasrani. Sementara Allah mengatakan Nasrani itu tersesat gara-gara
rahib-rahib mereka memerintahkan masyarakatnya untuk menyembah mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisu idza ahalu al-halala fatuharrimunahu." Bukankah rahib-rahib itu kalau menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga halalkan? Bukankah kalau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian haramkan? Jadi apa yang Allah haramkan kalau dihalalkan oleh rahib diikuti. Sebaliknya, apa yang halal kalau diharamkan diikuti. Nah, itulah bentuk peribadatan kalian kepada rahib-rahib itu. Nah, dari sini juga informasinya tadi. Kenapa kemudian masyarakat Nasrani akhirnya mempertuhankan tiga yang satu, satu yang tiga? Itu disebabkan kekeliruan dilakukan oleh ahli ibadah mereka. Gitu. Yang mengajarkan doktrin itu, yang sampai hari ini doktrin itu muskil banget, membingungkan sekali. Sampai hari ini kalau kita tanyakan, mesti mereka menjawabnya dengan jawaban yang berbelit-belit dan membingungkan. Begitu. Jadi Rasulullah mengatakan kalau mereka sudah mengenal tauhid, mengesahkan Allah, kalau mereka sudah mengenal syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bahwa satu-satunya Tuhan itu mesti satu, Allah, baru diajarkan sholat. Nah, kalau mereka sudah taat mau mengerjakan sholat, fa in ata'u bidzalika fakhbirhum anallah qad iftarada alaihimuz zakat. Kabarkan kepada mereka kalau Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan zakat. Nah, makanya ini Pak ya, sebelum kita lanjutkan, ini dasar dari agama kita, asluddinil Islam. Dasar, disebut dasar itu Pak, ini seperti meja ini kan dasar bagi laptop saya. Kalau mejanya dihilangi, laptop saya bakal jatuh. Dasar tuh ini nih, aslun. Kalau dalam usul fikih disebut mayan bani alaihi ghairuhu. Dasar itu sesuatu atau bangunan apapun yang terbangun di atas dasar itu. Makanya kalau dasarnya itu rubuh, bangunannya rubuh. Nah, ini disebut dasar agama Islam karena kalau hilang saja salah satu dari dasar ini, rubuh bangunannya, yaitu syahadat, sholat, dan zakat. Tidak bisa dipisah-pisahin. Orang kalau nggak syahadat, sepercaya apapun kepada agama ini, nggak pernah syahadat, nggak bisa, tidak disebut muslim, tidak disebut mukmin. Nah, ini yang pernah terjadi kepada paman Nabi SAW, namanya Abu Talib. Abu Talib itu yakin bahwa apa yang disampaikan anak saudaranya itu benar. Makanya nanti kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat terkait dengan kematian Abu Talib, ada sebuah riwayat itu yang mengatakan, kalau bukan aku khawatir dicela kaumku, pasti aku akan bersyahadat. Gitu. Jadi kisahnya begini. Kisah ini menjadi sebab turunnya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 113. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Abu Talib hari dimana dia mati atau hari dimana dia wafat. Begitu Rasulullah masuk, ternyata di dalam kamarnya Abu Talib itu ada tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Jahal, ya. Yang kedua adalah Al-Mughirah. Nah, ketika Rasulullah masuk, ada keduanya. Rasulullah kemudian mengatakan kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajju bika indallah, satu kalimat, satu kata yang aku nanti akan berargumentasi, berhujah di hadapan Allah. Artinya kalau dia mengucapkan syahadat, nanti Nabi SAW akan berargumentasi atau akan berdalil bahwa dengan syahadat itu Abu Talib sudah mukmin, wajar dan pantas masuk surga. Nah, ketika itu Abu Talib sedang sakit parah, didesak oleh Abu Jahal juga, karena Abu Jahal ketika itu mengatakan begini, at-targhabu amillati Abdul Muthalib, ya Abu Talib, apakah kamu sekarang sudah membenci ajaran Abdul Muthalib, bapaknya dia? Jadi Abu Talib ketika itu bimbang, sampai yang terakhir kali terucap dari Abu Talib itu adalah ana ala millati Abdul Muthalib, saya tetap di atas ajaran Abdul Muthalib. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh menantu dari Abu Hurairah,
dengan jalurnya dia sampai ke Abu Hurairah, bahwa Abu Thalib mengatakan, kalau bukan aku takut nantinya dicela oleh kaumku, pasti aku akan mengatakan perkataan tersebut untuk liukirro ainaka, untuk membahagiakan matamu itu gitu, atau untuk membahagiakan hatimu. Maksudnya mata di situ majas. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Thalib mati di atas ajaran kesyirikan. Maka sangkinkan Rasulullah sedihnya, Rasulullah mengatakan gini, la astaghfirannaka malam unha angka, aku tetap akan memohonkan ampunan untukmu wahai paman, sampai aku dilarang oleh Allah. Akhirnya turun surah At-Taubah 113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mimba di mata bayyana anhum min ashabil jahim. Nggak pantas bagi Nabi, atau nggak boleh, begitu juga bagi orang-orang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu kerabatnya, karena udah jelas orang-orang musyrik itu kalau mati masuk neraka begitu. Jadi sebenarnya Abu Thalib itu ketika dia memperjuangkan dakwah Nabi dan menjadi tameng hidup bagi Nabi, dia percaya kok apa yang disampaikan Nabi itu benar, bagus. Tapi Abu Thalib tidak pernah bersyahadat sekalipun, tidak pernah mengatakan la ilaha illallah. Jadi nggak pernah disebut mukmin. Bahkan Rasulullah dilarang oleh Allah untuk mendoakan Abu Thalib yang mati di atas kesyirikan berdasarkan ayat dan asbabun nuzul. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka syahadat itu aslu dinil Islam, dasar dari agama Islam ini. Kalau orang nggak bersyahadat, nggak ada agamanya. Begitu juga sholat. Makanya nanti kalau bapak-bapak baca dalam kitab-kitab Syafi'iyah atau kitab-kitab mazhab tentang hukmu tarikis sholat atau hukum meninggalkan sholat, maka para ulama-ulama itu tegas sekali gitu. Dalam buku-buku Syafi'iyah itu dikatakan orang yang meninggalkan sholat itu dua bentuknya. Yang pertama, dia meninggalkan sholat tapi mu'taqidin biwujubiha, masih meyakini kewajiban sholat. Maka orang seperti ini dimintai tobat. Nggak mau tobat, kutilah haddan. Nggak mau tobat setelah 3 kali itu dihukum mati, Pak, gitu. Tapi kalau dia dari awal meninggalkan sholat ghairi mu'taqidin biwujubiha, tanpa meyakini sedikit pun kewajiban sholat, orang ini udah murtad gitu. Kalaupun nanti dihukum mati, maka hukum matinya itu karena kasus dia murtad. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hambali itu tidak dipisahkan begitu, apakah dia meyakini kewajiban sholat atau tidak meyakini kewajiban sholat. Selama orang tidak mau sholat sengaja banget, hukumannya begitu dalam mazhab Hambali. Saking hal ini kita sebut sebagai dasar dari agama. Begitu juga zakat. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, menarik sekali ketika Rasulullah SAW wafat, itu banyak tragedi. Dari tragedi itu nanti kita bisa bercermin ketika Rasulullah sebagai tokoh pimpinan agama dan pimpinan masyarakat atau pimpinan negara masih hidup, semua orang kan masih loyal. Begitu Rasulullah wafat, orang-orang sudah mulai menampakkan sikap pemurtadannya. Maka ketika Abu Bakar itu menjadi pemimpin kaum muslimin atau khalifah yang pertama, salah satu kebijakan dia adalah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Nanti disebut qitalu ahli riddah. Karena ada orang-orang di daerah sekarang tuh ya mungkin daerah Tihamah atau daerah pantai Teluk Persia, daerah-daerah yang kita kenal sebagai Imarat, Qatar begitu ya. Itu menolak membayar zakat mereka waktu pasca wafatnya Rasulullah. Oleh Abu Bakar sebagai pemimpin ketika itu, kebijakan politiknya adalah memerangi mereka. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah, 3 hal ini selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan tentang iman atau tentang syahadat,
pasti juga mengiringkan penjelasan tentang sholat dan zakat. Makanya dalam surah Al-Baqarah di awal-awal kita akan mendapatkan ayat yang ketiga itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang beriman itu beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada sesuatu yang tidak fisik. Mereka melaksanakan sholat dan mereka menginfakkan atau membayarkan zakatnya atas rezeki yang kami berikan. Maka jangan heran juga hadirin yang dimuliakan Allah kalau kita buka surat Al-Anfal misalnya pada ayat yang ke-11 atau surat At-Taubah ya, surat At-Taubah surat ke-9 pada ayat yang ke-11 ada firman Allah Subhanahu wa taala fa in tabu aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau orang-orang musyrik itu tabu, taubat dari kesyirikan, mereka bersyahadat, wa aqamus shalah, mereka melaksanakan salat, wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka saudara kalian seagama. Nanti kalau kita lihat dalam buku-buku fikih, khususnya ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Hambali mengatakan begini, memahami ayat ini, mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik dari ayat ini adalah yang tidak taubat dari kesyirikan, atau dia tidak mau sholat, atau dia bersyahadat dan mau sholat tapi nggak mau zakat, maka mereka bukan saudara kalian seagama. Bukan laisu ikhwanakum fiddin, bukan saudara kalian seagama. Kalau bukan saudara kalian seagama, apa namanya Pak? Begitu. Maka masalah zakat ini penting gitu. Bukan sekedar oh iya dia rukun Islam lalu kemudian dilafalkan. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Bukan hanya sekedar begitu, tetapi bahwa yang harusnya bayar zakat nggak mau bayar zakat, itu bukan saudara kita seagama. Begitu. Nah, kalau begitu apa aja itemnya nanti kita bahas. Apa saja bentuk-bentuk zakatnya nanti kita combine kitab-kitab klasik dengan fikih kontemporer. Karena kalau yang kita baca nanti fikih klasik mulu, nggak kebayang di era modern ini bentuk zakatnya seperti apa begitu. Tapi kalau kita nggak bahas fikih klasik nggak enak juga begitu. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, nih ya, agama kita tuh mengajarkan iman, sholat, zakat. Jadi bukan hanya sekedar iman dalam artian keyakinan-keyakinan yang mesti benar, tapi juga harus berbuah amal saleh. Amal soleh seperti sholat, puasa, dan juga amal soleh yang sifatnya atau pada aspek sosial. Makanya nanti kalau kita buka nih ya, tahu nggak Pak, kitab ibadah itu atau tentang ibadah dalam kitab-kitab fikih itu komponen paling sedikit gitu, atau kajian itu paling sedikit. Nanti kalau bapak-bapak bagi kitab fikih itu menjadi 1/4 aja misalnya, ibadah itu hanya 1/4-nya. Kalau kita bagi jadi 4 ya, 3/4-nya itu cerita muamalah. Nah, nanti 1/4-nya itu muamalah maliyah, muamalah terkait keuangan begitu. 1/4 nanti muamalah terkait rumah tangga, cerai, kawin, segala macam. Nanti 1/4-nya lagi muamalah interaksi di masyarakat, mulai dari perpolitikan, hukum, pidana gitu. Jadi ibadah itu hanya 1/4-nya saja gitu. Tapi kita kadang-kadang kalau belajar fikih kan yang diubek-ubek ibadah terus, toharoh, sholat mulu gitu ya. Padahal di balik itu ada ibadah-ibadah fundamental lainnya. Terutama ketika kita berbicara tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Gitu. Nah, itu harusnya dibahas. Karena begini ya. Di abad 19 kemudian abad 20 awal, termasuk ideologi yang paling menggerakkan itu kan ideologi Marxis. Dan kajian ideologi Marxis itu kan berbicara tentang kepemilikan dan harta, ya kan? Dalam bukunya Karl Marx itu. Saya pernah baca versi, atau saya diminta mereview, meringkas versi bahasa Arabnya.
sarwatul alam. Itu. Jadi begitu saya review ternyata konsep-konsep itu tuh gitu. Yang kemudian menjadi pandangan hidup. Gitu. Nah, itu kan dalam kitab fikih juga dibahas tentang kepemilikan dan harta. Nah, sekarang kita berbicara tentang konsep harta lah gitu ya. Dan itu juga kenapa dahulu di era Rasulullah masyarakatnya kompak. Karena apa yang didakwahkan Rasulullah ini itu bertentangan dengan prinsip masyarakat hedonis individualis yang hari ini menjadi karakter bangsa kita. Wallahi, apapun ceritanya Pak, Bapak bilang bahwa dasar ekonomi negara kita Pancasila, tapi kenyataannya kan kapitalistik, bener gak? Entah yang mana tuh tafsiran ekonomi Pancasila itu gitu. Dalam tataran konsep aja tuh masih membingungkan, dan dalam tataran praktis ya sudah, masyarakat kita ini dan perekonomian yang ada hari ini ya kapitalistik banget gitu. Maka jangan heran 271 triliun negara dirugikan oleh sekelompok orang, dan itu bukan satu-satunya Pak. Kalau nggak begitu Bapak nggak akan terkejut bahwa 100 orang terkaya di dunia itu dari Indonesia berapa orang itu. Mau saya sebutkan nggak enak, tapi grup-grup itulah, grup-grup yang rokok-rokok itu, grup-grup perumahan-perumahan itu. Pada saat yang sama dari Arab Saudi yang kita anggap sebagai negara sultan, mana paling Pangeran Tolal. Selebihnya orang Arab Saudi itu nggak termasuk orang terkaya, 100 orang terkaya di dunia gitu loh. Sungguh sangat mencengangkan gitu loh. Gitu. Negara Oman yang hari ini kayaknya wah sejahtera banget, ternyata emir-emirnya, sultan-sultannya, pengusahanya bukan orang 100 terkaya di dunia. Di Indonesia miskin semiskin-miskinnya, banyak orang nggak sekolah. Ini data terbaru kan, jumlah mayoritas bangsa Indonesia ini kualitas SDM-nya kan dikuasai lulusan SD. Tetapi ternyata 100 orang terkaya di Indonesia, di dunia itu dipenuhi beberapa orang terkaya di Indonesia. Sungguh sangat mencengangkan. Itu maka saya bilang tadi, praktisnya kita kapitalistik, maka akhirnya masyarakat kita sangat materi. Jadi pencapaian kebahagiaan itu adalah materi. Begitu tamat kuliah yang dipikirkan kerja agar bisa punya rumah, karena gaji 20 juta aja di Jakarta nggak cukup bisa punya rumah di selatan Jakarta. Jadi kerja, cari kerja yang gajinya 20 digit gitu, 30 digit, 40 digit agar bisa punya rumah, nanti punya mobil. Kalau udah punya mobil yang besar-besar, Pajero, bisa petentengan di jalanan. Begitu. Sangat individualis sekali masyarakatnya. Nah, dulu di zaman Rasulullah, ini ada kisah menarik Pak. Ini kisah sebab turunnya ayat yang tadi kita bacakan. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sekaligus ayat ini sebagai karakter masyarakat Madinah ketika itu. Jadi ayat ini turun itu terkait bahwa salah seorang sahabat, disebutkan sahabat yang dimaksud adalah dalam riwayat yang lain adalah perawi, dalam hal ini Abu Hurairah. Abu Hurairah dan beberapa orang itu kan jadi ahli suffah, tinggal di masjid, marbutun, dia terikat dengan masjid. Sehingga pada satu saat Abu Hurairah itu datang kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, ya Nabi, ya Rasulullah, ini ja'i, ya Rasulullah saya lapar. Dan ini kalau kita lihat dari psikis bernegara ini luar biasa sekali, antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin tidak berjarak, sehingga Abu Hurairah bisa langsung berkeluh kesah kepada pemimpin ketika itu, ya Rasulullah saya lapar. Akhirnya oleh Rasulullah arsalahu ila buyuti azwajihi, oleh Rasulullah dia disuruh mendatangi rumah istri-istri Nabi. Nggak lama kemudian istri-istri Nabi dan Abu Hurairah datang, istri-istri Nabi mengatakan, fakulna ya Rasulullah ma indana ilal ma, ya Rasulullah kami tidak memiliki persediaan makan kecuali hanya air saja. Nah, menariknya lagi nih, bagaimana psikis masyarakat Madinah. Rasulullah cuma menawarkan kepada para sahabat,
mayudifu hadzal rajul hadhihi lailah rahimahullah. Siapa yang bisa memuliakan lelaki ini malam ini saja, pasti Allah akan rahmati dia, pasti Allah akan kasihi dia. Ternyata sahabat begitu dimotivasi oleh Rasulullah, jaminan hanya rahmat, kasih sayang Allah, itu berlomba-lomba Pak. Maka ketika itu diriwayatkan sahabat namanya, ada yang mengatakan Abu Talha, ada yang mengatakan Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Hurairah dibawa ke rumahnya, ternyata sampai di rumah nggak ada makanan kecuali makanan anak-anak. Kata Abu Ayyub ketika itu, la tadkhirihi anhu, kamu jangan simpan makanan dari tamu Rasulullah ini, keluarkan, maksudnya keluarkan apa aja yang bisa. Kemudian istrinya mengatakan, kita nggak punya makanan kecuali makanan anak-anak, kalau gitu udah kamu hidangkan saja. Nah dihidangkanlah, itulah nanti ada kisah ya, sering sekali ustadz-ustadz cerita itu, istrinya akhirnya kata Abu Ayyub, nanti kamu kalau hidangkan, kumi ka'annaki tuslihi sirat, kamu berdiri seolah-olah benerin lampu, fa'at fi'iha, nanti lampunya dimatiin aja, kamu duduk di samping saya, namdokhma'an, kita pura-pura ngunyah aja. Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, kemudian falamma asbaha, ketika di waktu subuh, Abu Ayyub dan Abu Hurairah sholat di belakang Nabi. Selesai sholat, Nabi langsung insarafa ilaihima, Nabi langsung menatap keduanya, lalu kemudian Nabi tersenyum, tertawa. Kata Nabi SAW, laqad nazala al-barihah al-ayat laqad dahaqallahu bifi'likuma, tadi malam ada ayat yang turun dan Allah tertawa gara-gara perbuatan kalian berdua. Turunlah ayat Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang ithar, masyarakat yang mampu mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun pada saat yang sama mereka membutuhkannya. Ya, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi ciri khas masyarakat Madinah sehingga mereka bisa menjadi penakluk dalam hitungan cepat, menjadi negara besar dalam hitungan cepat. Bagaimana enggak Pak, belum 100 tahun aja Persia sudah ditantang oleh negara Madinah, ya kan? Padahal waktu Rasulullah lahir disebut tahun gajah, itu daerah Mekah dan Madinah sama sekali nggak dianggap. Rasulullah kemudian diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun, wafat 63 tahun. Kemudian 10 atau 20 tahun kemudian, taruhlah 80 tahun pasca lahirnya Rasulullah, negara Madinah udah berani menantang Persia dan Bizantium. Bizantium ketika itu ditantang, atau Romawi ketika itu ditantang, yang dihantam oleh, itu di zaman Rasulullah, Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk, melawan proksinya Bizantium atau melawan proksinya Romawi Timur. Romawi Timur itu menguasai yang kita sebut hari ini Baitul Maqdis, daerah Suriah, Lazikia, Lubnan, itu dikuasai. Bahkan daerah Tabuk yang sekarang merupakan salah satu provinsi Saudi di utara yang dijadikan tempat wisata Saudi, itu kan tuh wilayah Saudi yang ada saljunya. Itu ada Bani Ghatafan namanya, suku Arab yang mereka menjadi proksinya Romawi, itu dihantam oleh Rasulullah itu pada tahun ke-9 Hijriah. Begitu, 9 tahun setelah hijrahnya Rasulullah, atau 9 tahun setelah berdirinya negara Madinah. Udah berani loh gitu. Jadi masyarakat, sistem negara yang seperti itu, masyarakatnya seperti itu, masyarakatnya tadi ya, tolong menolongnya kuat, itu membuat negara Madinah itu kuat cepat. Ah, kita hari ini gotong royong aja udah hilang tuh nama istilah gotong royong, diganti kerja bakti pun susah begitu. Kalau dulu saya masih ingat bangun rumah itu gotong royong bareng-bareng, panen juga begitu, karena kecil-kecil saya tuh sering bantuin panen, angkat padi. Kalau sekarang kan udah nggak ada kayak begitu, sekarang individualis banget begitu, jauh dari sistem bermasyarakat Islam begitu. Nah, salah satu bangunan masyarakat Islam itu adalah Allah katakan, wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang berhasil selamat dari sifat pelit, maka mereka adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia yaitu menjadi sebab nanti dia mendapatkan bahagia.
Jangan salah ya, yang nggak bayar zakat sama yang bayar zakat, ini penelitian loh, yang bayar zakat itu kadar kebahagiaannya lebih, Pak. Sederhananya gini, Bapak kalau bagi-bagi duit bahagia nggak, Pak? Happy dong. Oh tapi kan tuh duit sendiri. Nah gini, kalau kita punya kesadaran zakat, kita nggak berani makan harta yang ternyata harta itu adalah harta haram. Disebut harta haram itu adalah harta yang harusnya kita keluarkan dari harta kita. Harta yang harusnya kita zakat itu nggak boleh dimakan. Kalau dimakan jadi harta haram. Karena itu harta haram, kita kan nggak berani makan, Pak. Bener ya? Karena kita nggak berani makan, lalu kemudian kita bagi-bagiin tuh harta dalam bentuk zakat. Happy, Pak, bisa bagi-bagi duit. Kayak sultan-sultan di Timur Tengah ya kan, bagi-bagi duit. Kalau sultan-sultan di Indonesia kan nikah di Disneyland yang dia pikirin. Naik Pajero begitu. Pakai apa tuh lampu-lampu itu, nakut-nakuti orang di jalan raya. Gitu. Nah, jadi begitu ya, sistem masyarakat kita beda. Nah, oke, maka kita lanjut. Itu kita tinggalkan, kita ambil nih. Maka jangan heran, ini ada satu kitab dalam kitab Muamalah itu, namanya Kitabul Wakaf. Bapak-bapak pernah dengar kata wakaf nggak? Kalau pernah dengar kata wakaf, saya mau uji dikit. Apa bedanya sedekah, wakaf, hadiah, dan hibah? Di sini ada Kitabul Waqfi, Kitabul Hibah, Kitabul Wasaya. Nah sekarang saya mau tanya dikit aja, apa bedanya wakaf sama sedekah? Itu aja lah. Apa Pak bedanya wakaf sama sedekah? Kan sering ngomong wakaf nih, wakaf, 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 sedekah, sedekah, sedekah. Apalagi kalau ditambah hadiah, apalagi kalau ditambah hibah. Apa bedanya Pak? Fisik. Kalau sedekah nggak bentuk fisik. Ya maksud saya itu begini, kita kan ada barang bergerak juga bergerak. Kalau pendapat saya ini, ya silakan. kalau barang bergerak seperti Uang dan sebagainya, mungkin disebut sedekah. Kalau barang tidak bergerak, justru sekarang yang dikembangkan Badan Wakaf Indonesia itu adalah sedekah, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Tadi malam kemarin saya dihubungi oleh admin dari BWI, diminta untuk milih mau jadi nazir wakaf, nazir wakaf uang, pengusaha yang bisa mengelola dana wakaf gitu. Saya ambil nazir tanah aja deh, nanti kalau kerjaannya lebih ringan. Kalau nazir uang agak berat, dunia investasi. Justru ratusan tahun sebelum hari ini Pak, kita tuh sudah menggerakkan wakaf uang, dan justru kita tidak mengenal sistem perbankan sebagaimana sistem perbankan hari ini, karena dunia perwakafan kita itu menggantikan sistem perbankan yang ada hari ini. Maka sejak ratusan tahun yang lalu sampai hari ini, Bapak kalau kuliah di Al-Azhar Mesir gratis nggak? Gratis Pak, S1 sampai S3, karena itu dibiayai dari dana wakaf. Kok bisa? Bisa dong. Ini kan Bapak jadi pangling dengan dunia wakaf karena peradaban Islam yang Bapak lihat hari ini peradaban semu yang udah jatuh. Ini sama Bapak kayak udah begitu lahir sampai besar nggak pernah ngelihat orang sholat, nggak pernah diajari sholat. Begitu ada orang cerita sholat pada pangling, sholat tuh gimana ya? Itu. Sekarang kalau kita cerita dunia wakaf pasti pangling gitu. Padahal kenapa orang bisa kuliah gratis sejak ratusan tahun itu, sejak Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Khaldun, itu untuk Al-Azhar saja ya kasusnya, itu dari dana wakaf. Tuh. Kalau Bapak ke Madinah misalnya umroh, mungkin ini kenyataan saya, kalau di sini mungkin enggak. Saya bawa jamaah saya bilang, itu coba baca apa bacaannya? Oh, nggak ada garisnya Sar. Itu bacaannya Funduk Wakaf Utsman Ibn Affan, hotel wakafnya Utsman. Tahu nggak siapa yang punya? Enggak Ustaz, yang punya Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan sahabat Rasulullah itu yang sudah mati 1400 tahun yang lalu. Ini hotel punya dia. Percaya nggak? Oh enggak Ustaz. Nah, kenapa dia nggak percaya? Karena dia yang tidak mengerti dunia keuangan Islam. Begitu. Bahwa hari ini Utsman itu punya hotel. Begitu. Kok bisa? Ya itulah wakaf itu gitu loh. Jadi saya ambil aja kelas. Wakaf sama sedekah itu bedanya. Kalau wakaf itu adalah habsul mal, kita itu melepas kepemilikan harta lalu kemudian menarik manfaat atau hasil dari harta yang kita lepas itu gitu. Nah, untuk bisa memahami Pak sejarah wakafnya, dulu Khaybar itu kan ditaklukkan oleh Rasulullah. Orang-orang Bani Khaybar itu, Yahudi pengkhianat itu kan diusir oleh Rasulullah. Yang sekarang Menteri Pariwisata Israel itu menuntut peta Israel itu sampai ke Madinah, karena dulu orang-orang Yahudi itu ada di Madinah dan diusir oleh Rasulullah. Kalau itu memang mau diterapkan, mantap Pak, Perang Dunia Ketiga, ya kan? Jadi harta tanah, harta dalam bentuk aset itu kemudian disebut fa'i. Fa'i, harta rampasan perang yang didapatkan melalui proses tanpa perang. Kalau ghanimah, harta rampasan perang yang didapatkan melalui proses peperangan. Bani Khaybar diusir dari daerah Khaybar, aset yang mereka tinggalkan disebut fa'i oleh Rasulullah, dibagi-bagi. Tadi ayat yang kita baca, lil fuqara'il muhajirin alladzi ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir yang mereka terusir dari Makkah ke Madinah gara-gara mereka mentauhidkan Allah, gara-gara mereka beriman kepada Allah. Sampai di Madinah kan jadi fakir tuh. Umar jadi fakir, Utsman jadi fakir, Abdurrahman jadi fakir, Suhaib Ar-Rumi orang kaya di Mekah jadi fakir, nggak punya apa-apa. Sampai di Makkah, sampai di Madinah mereka hijrah, mereka kan nggak bawa apa-apa. Kekayaan mereka dalam bentuk aset nggak bisa mereka miliki, uang pun mereka nggak bawa, kendaraan ternak mereka nggak mereka bawa. Sampai di Madinah mereka jadi fakir. Maka harta fa'i itu salah satunya diperuntukkan bagi fakir. Jadi orang yang dapat itu diantaranya Umar. Nah, Umar ketika dapat aset sebesar itu bingung. Kalau kita kan nggak bingung. Kalau kita senang kali ya, senang habis ini bisa umroh kalau yang benar. Ada juga yang nggak benar bisa jalan-jalan. Nah, kemarin saya kumpul dengan orang-orang kampung saya diminta nasihat, berikan nasihat. Ada juga ternyata atu-atu itu ngajak, Ustadz kita ke Bunaken sana, Manado. Panjang kita melihat pantai Bunaken tuh cantik semua, Ustadz. Ya Allah, atu inilah, atu aki-aki masih kepikiran lagi dunia, udah 82 tahun. Jadi kalau Umar nggak begitu Pak, begitu dapat aset sebesar itu, yang dipikirkan oleh Umar ini aset nanti bisa membuat dia kebelit di akhirat, ya harus mempertanggungjawabkan dan harus dihisab. Maka dia datang ke Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, saya nggak pernah dapat aset sebesar ini. Pamaza ta'muruni, apa titahmu ya Rasulullah, ini aset mau diapain ya Rasulullah? Kata Rasulullah, in syi'ta habastal asla wasabbil samrah, kalau kamu mau, kamu lepas kepemilikannya, kamu sedekahkan buah dari hasil pengelolaannya. Akhirnya tanah yang besar itu kepemilikannya dilepas dalam bentuk wakaf, sudah tidak dimiliki oleh Umar, jadi milik Allah atau milik umat. Tapi itu tidak boleh begitu saja, kayak kasus wakaf di Indonesia. Karena kasus wakaf di Indonesia tuh syukur-syukur madrasah, tapi seringan jadi makam, ya kan? Kalau jadi makam nggak jadi apa-apa Pak, kecuali kalau kemudian sistem permakamannya seperti sistem pemakaman modern, 1 liang 40 juta. Itu bisa uangnya dikelola, digulirkan, ya kan? Sebetulnya wakaf itu nggak boleh jadi aset beku Pak, karena harus sabil samrah. Jadi ada dua aspek, kepemilikannya itu dilepaskan, tapi setelah dilepaskan aset itu harus mendatangkan hasil dan manfaat, yang hasil dan manfaatnya itu digulirkan dalam proyek kebaikan. Makanya aset-aset wakaf itu, dan kenapa dulu kaum muslimin gemar berwakaf, karena dia pingin
setelah dia lepas kepemilikannya jadi jariyah. Jariyah tahu Pak? Jaro yajri, berjalan terus, jadi pahala terus. Kita udah mati tapi pahalanya jalan terus. Seperti Utsman, 1400 tahun sudah mati tapi pahalanya jalan terus. Terus kayak ada ulama dari Aceh tuh, Habib Bugha. Habib Bugha itu kan punya aset di Mekah ya, dan qadarallahnya itu berhasil diverifikasi. Kemudian dia punya wasiat, hasil dari wakaf dia di Mekah itu diperuntukkan untuk jamaah haji Aceh. Maka tiap tahun jamaah haji Aceh itu kan dapat berapa ya? Sekitar 5 juta kata Pak Sofyan. 5 juta. Dulu Menteri ATR itu kan senior saya, Pak Sofyan itu. Dia bilang sekitar 5 juta itu. Kalau Pak Sofyan kan kepinginnya itu dibagi-bagi. Dibagi-bagi, jangan Aceh aja. Tapi masalahnya wasiatnya itu muqayyad. Wasiatnya itu hanya diperuntukkan untuk warga Aceh. Jadi sama pemerintah Saudi hanya dibagi-bagi hasil pemberdayaan dari lahan wakaf itu ke masyarakat Aceh. Kalau dirupiahkan sekitar 5 jutaan lebih gitu. Gitulah. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi dari sini tahu ya, oh begitu ternyata. Maka kata Abdullah bin Umar, itu aset. Kata anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, itu aset nggak pernah diwariskan, la yuras wala yuhab, nggak pernah dihibahkan. Hibah itu Pak, kita ngasih orang, ngasih aja. Tapi kalau saya ngasih bapak karena saya menghormati bapak, bapak guru saya misalnya, bapak mertua saya, namanya hadiah. Saya cinta dengan bapak karena bapak guru saya kasih bapak sesuatu, itu namanya hadiah. Tapi kalau saya ngasih bapak, saya mengharapkan pahala dari Allah, karena misalnya maaf ya, jangan bapak deh, ada orang saya kasih duit 1 juta karena dia fakir misalnya. Apa motif saya ngasih dia 1 juta? Saya ingin dapat pahala, saya ingin dapat ridhonya Allah. Itu disebut sodaqotun, sedekah. Tapi kalau saya ngasih begitu saja, itu namanya hibah, pemberian begitu saja. Bukan karena Allah, bukan karena penghormatan, bukan karena pencintai si fulan. Kalau wakaf, wakaf nggak begitu. Wakaf saya lepaskan kepemilikan saya, dan apa yang saya lepaskan itu nanti jadi milik umat atau milik Allah, dan harus diberdayakan. Kalau cuma jadi kuburan nggak, ya bagus juga sih, daripada orang bingung dikuburkan di mana. Tapi masalahnya, maslahatnya nggak besar. Nah, Al-Azhar itu mengelola lahan wakaf hampir 1000 tahun Pak, makanya gratis kuliah di sana Pak. Gitu. Kalau sistem keuangan ini berhasil kita balikkan lagi Pak, kita bilang lah, hasilnya nggak boleh ke orang selain kita, ya kan? Kita aja nggak beres, pula ngasih-ngasih orang lain, ya kan? Harapannya kaum muslimin nggak ada yang fakir. Karena orang kaum muslimin ini kadang-kadang kalau karena fakirnya itu suka goyang imannya gitu. Nah, kembali hadirin yang dimuliakan Allah, begitu. Nah, ini tanya jawab aja lah ya, saya nggak sempat lagi nih baca-baca kitab zakat dari fikih klasiknya, paling sedikit aja. Misal, wahya wajibatun ala kulli muslimin hurrin malikin nisaban milkan taman. Jadi zakat itu wajib atas muslim yang dia merdeka. Kalau dia budak, dia nggak wajib zakat. Kalau sekarang kan nggak ada sistem perbudakan. Oh, kalau gitu Islam pro sistem perbudakan? Bukan begitu. Dulu sebelum Islam ada, sudah ada sistem perbudakan. Islam pada saat itu mengakomodir sambil mengurangi bentuk perbudakan itu dengan menganjurkan agar membebaskan budak. Dan kemudian harus memiliki harta tersebut, kepemilikannya sempurna, dan itu harus nisabnya tercukupi dan ada haulnya. Oke, ini Pak, bentuknya tanya jawab aja ya. Tadi kalau saya tanya misalnya, apa syarat wajib zakat? Nah, sekarang ini yang paling sering sebetulnya harus di zakat itu zakat mal, zakat harta. Tapi literasi zakat mal ini yang justru paling tidak diketahui. Umumnya masyarakat tahunya zakat itu cuma zakat fitrah saja, setahun sekali, ya kan? Padahal zakat yang menggerakkan itu bukan di situ. Syarat zakat mal khususnya, atau syarat
zakat ya, atau syarat kita wajib bayar zakat. Pertama Islam, kedua merdeka, ketiga berakal dan baligh, keempat hartanya memenuhi nisab, dan yang terakhir haul, yahulu alaihil haul, bergulir 1 tahun. Oke, gampang. Pertanyaannya, berapa nisab zakat mal untuk harta, baik tabungan atau dagangan, atau cara menghitungnya? Nah ini ya, harta yang dizakatkan dalam bentuk zakat mal itu adalah harta yang menjadi kepemilikan kita dan tidak menjadi sarana hidup kita. Misalnya bapak punya rumah, rumahnya tidak disewakan juga tidak dipakai, kena tuh sebagai mal. Atau yang paling sering itu adalah tabungan. Maka untuk harta tabungan pribadi nisabnya itu 85 gram. Asumsinya 1 gram itu misalnya 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Kalau bapak punya tabungan ngendap, tidak diinvestasikan, ngendap aja begitu ya, selama 1 tahun, yahulu alaihil haul, ternyata tabungannya 100 juta, per tahun itu kena zakat 2,5%. Jadi kalau misalnya asumsinya tabungannya sudah berjalan 1 tahun 100 juta, 100 juta kali 2,5%, berapa Pak yang harus dikeluarkan? 2 juta 500 begitu. Itu yang kalau 1 juta. Kalau 1 miliar 25 juta Pak. Maka nanti coba dihitung-hitung mulai asetnya ya, tabungannya, rumah-rumah yang nggak dipakai. Tapi kalau Ustadz, kalau rumahnya dijadikan ruko, nanti masuknya zakat niaga gitu. Jadi boleh bapak punya kaya dan boleh punya harta aset, dan boleh bapak sekaya-kayanya jadi orang kaya nomor 1 di Indonesia pun boleh. Yang penting pada sebagian harta yang Allah rezekikan kepada bapak itu ada hak orang lain begitu. Dalam hal ini adalah fakir, miskin, gharim, dan yang lain-lain, agar hidup kita stabil Pak. Yang kaya silahkan kaya tanpa perlu memiskinkan yang lain begitu. Jadi berapa tadi nisabnya Pak? 85 gram, dengan asumsi misalnya 1 gram itu 1 juta. Kan harga emas kan naik turun ya, bener gak? Harga emasnya yang naik turun atau nilai uangnya yang naik turun? Nah, mana yang benar? Ya, begitu juga bapak-bapak yang dimuliakan Allah, zakat perdagangan, zakat dagangan ya, ini biasanya nggak terlalu banyak ya, karena bentuknya itu, karena kita kan rata-rata mikro ya. Kalau makro mungkin kena itu keuntungan plus piutang yang dapat dicairkan setelah dikurangi potongan-potongan seperti kerugian atau hutang, nanti dikalikan 2,5%. Misalnya nih ketika RUPS keuntungan bersih setelah dikurangi kerugian hutang adalah 2 triliun misalnya. Wah kebanyakan, jangan 2 triliun. Tapi kan kalau RIPS biasanya begitu ya, 2 miliar lah taruh. Nah, 2 miliar atau 1 miliar lah, 1 miliar kali 2,5 berarti 250 juta, bener ya? Bener ya? 1000 juta jadi 250, 25 juta atau 250? 25 juta Pak, nggak gede juga kalau nggak. Oke. Pertanyaannya Pak, apakah rumah atau mobil mewah wajib dihitung sebagai harta yang dizakatkan? Rumah atau mobil mewah wajib dihitung sebagai harta yang wajib dizakatkan atau enggak? Hukum asal rumah mewah, hukum asal mobil mewah yang tujuan kepemilikannya untuk dipakai, atau tadi bahasa saya sarana hidup, tidak terkena zakat. Tapi kalau seseorang memiliki rumah mewah, mobil mewah,
itu untuk diendap-endapkan begitu ya. Punya kan ada pengusaha Indonesia kemarin beli kastil Pak di Jerman. Itu bukan untuk tinggal dia itu. Ya, saya sekali doang ke sana kali ya. Atau rumahnya itu untuk dibisniskan, misalnya beli lahan rumah kemudian dijadikan rumah kantor atau ruko. Maka nanti yang diwajibkan adalah, yang dizakati adalah bisnisnya itu atau niaganya itu. Keuntungan kalau ada piutang yang bisa dicairkan itu kali 2,5%. Begitu. Tapi di sini kan nggak punya kastil di Jerman ya, nggak ada ya. Masih ada aset di Bangka, enggak ya? Di kampung. Mana tahu beliau masih punya tambang timah di Bangka. Sekarang kan luar biasa itu. Ya, tadi ya, rumah maupun properti apapun yang disewakan tidak dizakatkan nilai fisiknya, tapi yang dizakatkan itu adalah hasil sewanya. Tadi ya. Jadi jangan pula kemudian ketika ruko itu disewakan, zakatnya itu adalah nilai fisiknya, nanti zakatnya lebih besar daripada keuntungan sewanya, gitu ya kan. Ruko, rata-rata ruko kan nilainya itu, nilai fisik misalnya 2 miliar. 2 miliar itu kalau kali 2,5 berapa tadi? 100 juta ya. Disewakan juga paling setahun berapa gitu. Nah, pertanyaannya Pak, bolehkah zakat mal diberikan dalam bentuk selain uang seperti sembako? Boleh nggak? Boleh nggak zakat mal itu dibagi-bagikan dalam bentuk beras? Boleh nggak Pak? Hah? Zakat mal harus dikembalikan atau didistribusikan dalam bentuk asal harta tersebut, bukan dalam bentuk beras. Yaitu dalam bentuk uang ya, tidak boleh dirupakan dalam bentuk barang, makanan, pakaian atau selainnya. Jika terdapat fakir atau miskin yang memang tidak bermanfaat diberi uang, misalnya dia autis begitu ya, atau agak kurang sedikit, kalau dikasih uang nanti dia tidak bisa bertindak hukum atas uang, maka dikasihkan sembako. Atau kedua, ternyata lebih maslahat selain uang, misalnya gini, ini orang miskin ini kalau kita kasih uang, nanti orang tuanya akan mengkonsumsikan uang itu, jadi dibeli sembako, makanan, tapi nggak nyekolahin anaknya, beli rokok lagi misalnya, maka lebih baik didistribusikan dalam bentuk biaya pendidikan karena lebih maslahat. Nah, udah cukup ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lain dijawab sendiri Pak ya. Ya, ini saja saya kembalikan kepada moderator.